dilakukan dalam kaitan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam. Bantah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi pertama. Seperti yang kita ketahui, tindakan korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan atau penyelewengan uang milik negara. Hal ini sangat merugikan bagi masyarakat dan sangat berdampak buruk untuk perekonomian negara. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anggun Apriliani dari program studi akuntansi bisnis digital Politeknik Negeri Lampung. Nah, teman-teman sudah tahu belum sih fakta perekonomian di Indonesia saat ini dan bagaimana sih dampak korupsi di Indonesia pada pertumbuhan ekonomi? Perekonomian di Indonesia saat ini tumbuh positif, ditunjukkan oleh pertumbuhan 5,12% pada kuartal 2 2025 yang merupakan pertumbuhan triwulan terkuat sejak kuartal 2 2023. Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, belanja negara, pemulihan pariwisata dan transportasi, serta dorongan dari bansos dan pembangunan infrastruktur. Namun, di balik angka pertumbuhan tersebut, muncul kekhawatiran dari beberapa ekonomi mengenai penurunan kualitas hidup masyarakat dan indikator ekonomi yang dianggap tidak baik. Dengan tingginya angka korupsi di Indonesia, maka ya jadi begini-begini saja perekonomian di negara ini. Korupsi sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagai faktor penghambat pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Untuk yang pertama, efisiensi alokasi sumber daya. Sumber daya publik yang dialokasikan tidak transparan dan tidak efisien, di mana dana yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur malah disalahgunakan. Hal ini mengakibatkan proyek pembangunan tidak berjalan lancar, bahkan gagal. Menurunnya mutu layanan publik dan pertumbuhan ekonomi terhambat. Untuk yang kedua, menurunnya kepercayaan investor. Investor akan enggan berinvestasi di negara yang banyak kasus korupsinya. Mengapa? Karena investor takut akan resiko kerugian. Hal ini mengakibatkan berkurangnya investasi, penurunan pertumbuhan ekonomi. Dan untuk yang ketiga, meningkatkan biaya transaksi. Praktik pungutan liar, suap yang dilakukan oleh oknum yang korupsi menambah biaya produksi dan biaya hidup bagi masyarakat. Hal ini dapat menurunkan daya saing ekonomi suatu negara, membatasi pertumbuhan pada sektor ekonomi, dan masih banyak lagi dampak korupsi untuk perekonomian di Indonesia. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Kita sebagai anak muda tidak boleh tinggal diam, karena kita adalah
bangsa ini. Saat ini nilai rupiah menurun, harga barang naik, tapi penghasilan gitu-gitu aja. UMKM susah tumbuh, anak muda susah dan usaha.